Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil wa bisanadi muttasil al-imam al-muhaddits rahimahullahu ta'ala al-marhum as-sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fid darain amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah minhajul muslim min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi mardana wasahih asadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim Bapak Dr. Nasfahuddin Zaid MSI, yang kita hormati Bapak Haji Suroso, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Minhajul Muslim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu, bermuajahah di Masjid Al-Jihad Majelis Ta'lim Minhajul Muslim. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi beserta ucapan terima kasih atas pilihan ibu-ibu, bapak-bapak hadir di majelis ilmu pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berjumpa Allah di hari kiamat. Badannya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian-kajian keislaman kita, yang pagi ini akan mengkaji kitab yang baru. Kitabnya namanya Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah. Apa artinya? Mukhtar itu pilihan, Al-Ahadits hadis-hadis, An-Nabawiyah hadis Nabi. Jadi kitab ini isinya pilihan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua katanya wal hikamil Muhammadiyah, mengandung hikmah-hikmah yang diambil dari
hadis Rasulullah SAW. Jadi mengandung dua hal. Yang pertama menceritakan atau berisi tentang hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi banyak, ada puluhan ribu gitu. Nah dari hadis yang banyak itu diseleksi menjadi hadis-hadis yang sahih. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim gitu. Nah dari Sahih Bukhari Muslim ini kemudian diteliti lagi, disimpulkan lagi, dipilih hadis-hadis yang tertentu katanya. Jadilah kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah. Penulis kitab ini adalah almarhum As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, seorang yang dikenal ahli hadis gitu. Nah, kalau tempo hari kita belajar kitab Hadis Arba'in An-Nabawiyah ditulis oleh Imam Nawawi, kalau sekarang Imam Ahmad Al-Hashimi gitu. Jadi lebih maju gitu ya. Dan memang hidup mesti maju gitu. Hidup mesti berkembang, tidak boleh statis gitu ya. Baik, silakan dibaca Ustadz sampai amma ba'du gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal wasi'al karami azimil ifdal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthil litamimi makarimil akhlaq al-mufaddili ala kaffatil makhluqati ala al-itlaq وعلى آله مصابيح السنة أعلامي وعلى أصحابه الباذلين أنفسهم لتحضير شرائع والأخلاق وعلى سائر الأئمة المجتهدين القائمين بحفظ ناموس الدين. Ya, apa maknanya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kitab atau apa saja itu bagus mengikuti sunnah Nabi. Jadi ibu, bapak, kita semua kalau nulis sesuatu yang baik, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan. Begitu juga kitab ini dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya buat apa gitu? Satu, untuk ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Kata Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahu aqta. Tiap-tiap urusan yang penting yang tidak dimulai dengan mengucapkan basmalah atau tidak dimulai dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, fahu aqta, nggak ada berkahnya. Makan, minum itu kan amal-amal rutin harian. Kalau tidak dimulai dengan baca basmalah, maka amal biasa, jadi adat, jadi tradisi. Begitu ibu bapak makan mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, apa yang menjadi adat kemudian berubah menjadi ibadat gitu. Jelas ya? Kalau begitu membaca bismillah penting, menuliskan bismillah juga di awal kitab ini penting supaya berkah gitu. Apa berkah? Banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Setelah basmalah, penulis kitab ini menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Izzah wal Jalal. Segala puji bagi Allah. Kenapa segala puji bagi Allah? Karena seluruh pujian yang ada di alam semesta ini berpulangnya kepada Allah. Misalnya bapak memuji istri saya, bapak gitu, lu cakep banget nih malam. Ada nggak begitu? Sebetulnya bapak lagi memuji Allah karena istri bapak malam itu cantik, cakep karena petunjuk Allah gitu. Kita tadi baca Allahu Akbar, memuji Allah. Ntar zuhur Allahu Akbar, asar, maghrib, isya, besok sampai kapanpun Allahu Akbar. Pujian kembali pada Allah. Jadi dua pola ini sudah menunjukkan semuanya milik Allah.
Ada pujian dari Allah kepada makhluk. Allah pernah memuji hambanya. Satu-satunya hamba yang dipuji oleh Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Katanya, sesungguhnya katanya di dalam dirimu ya Muhammad terdapat akhlak dan budi pekerti yang sangat luhur. Allah muji itu Nabi Muhammad itu karena memang Allah yang menciptakan Nabi Muhammad akhlaknya bagus. Jadi Allah muji dirinya sendiri gitu. Jadi sudah 3 pola pujian ini kembali kepada Allah. Ada puji qadim alal qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Contoh, innahu kana tawwaba. Ada kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah memuji dirinya sendiri. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat katanya. Jadi Allah muji dirinya. Dari 4 pujian ini semuanya milik Allah. Karenanya benar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jelas? Jadi tausiahnya Bapak Ibu, kapan saja kita berbuat kebaikan, selesai melakukan aktivitas, direspon dengan memuji Allah. Alhamdulillah gitu. Ada hadis mengatakan siapa orang selesai makan mengucapkan Alhamdulillah, dosanya diampunin. Amin. Ada orang baru Alhamdulillah kalau tahak. Kalau belum tahak nggak Alhamdulillah dia. Begitu Alhamdulillah. Tapi kalau nggak tahak diam aja. Itu nggak bagus tuh. Tahak apa nggak tahak ya mesti Alhamdulillah gitu. Jelas? Siapa Allah yang kita puji itu? Di sini katakan Rabbil Izzah katanya. Tuhan yang Maha Perkasa. Allah perkasa. Maha perkasa. Saking perkasanya Allah bisa mencabut nyawa manusia tanpa izin. Allah kalau mau nyabut nyawa orang nggak bilang-bilang, nggak WA dulu, besok kamu saya mau cabut, enggak, tau datang aja malaikat cabut aja. Persoalannya udah siap nggak? Kalau tiba-tiba malaikat datang suruh kita pulang, siap nggak? Siap, mesti siap. Setuju atau tidak setuju mesti setuju, karena ini kuasa Allah gitu. Kalau begitu jangan hambur sama umur, jangan dibuang-buang umur, jangan dibuang-buang waktu yang kita punya hanya untuk hal-hal yang tidak produktif. Jadi hidup ini mencetak kebaikan, cetak terus kebaikan. Selama kita mampu kerjain kebaikan, tuh. Jelas? Gitu. Kenapa? Umur mahal. Nggak bisa ditukar, yang sudah lewat nggak bisa balik. Karena itu gunakan umur yang tersedia sekarang untuk sebesar-besarnya manfaat hidup. Setuju nggak? Ngaji kan mesti ngingetin dong gitu. Ada orang buang-buang umur, ngobrol sampai doble mulutnya. Ngapain Bu? Katanya, biasa omong kosong. Udah tahu kosong diomong. Gimana? Nggak produktif. Orang mesti tuh, kata Imam Ghazali, anfusukum jauharatukum. Nafasmu itu berlianmu katanya gitu. Jadi setiap kita bernapas kita mengeluarkan berlian yang mahal. Tuker dengan kebaikan gitu. Jangan dihambur-hambur tuh berlian. Umur nggak bisa balik. Kita bukan makin muda makin tua, bener nggak? Ini bukan nakut-nakutin, emang bener. Bagaimana makin tambah umur makin produktif, bagaimana makin tambah umur makin maju, bagaimana tambah umur makin bermanfaat. Dulu ada guru besar, saya masih sekolah dulu, itu bilang, jadilah kamu adi yuswa. Nggak ada orang Jawa ya. Adi yuswa itu makin tambah umur makin bermanfaat. Bagaimana tuh kita umur kita nambah tapi manfaat yang bisa kita berikan buat orang lain makin banyak. Bahwa kita umur makin lama makin tambah makin tua itu alamiah.
Tapi bagaimana umur yang bertambah itu memberi faedah buat orang lain gitu. Kedengeran nggak? Bermanfaat buat suami, bermanfaat buat anak, bermanfaat buat tetangga, buat kerabat, andai tolak itu. Hidup tuh memberi gitu, berbagi gitu. Setuju nggak? Kalau kita hidup punya etos semacam itu, semangat kayak gitu, nanti suatu saat kita sudah tidak lagi, orang akan mengenang kebaikan kita. Dulu orang itu waktu masih hidup, ya Allah, jasanya banyak banget. Jangan sampai kita suatu saat tidak ada lagi di sini, disumpahin orang. Syukur dia mampus. Waktu hidup brengsek banget, jahat banget tuh orang, disumpahin orang. Nah, kenapa? Karena nggak ada prestasi. Hidup benar berprestasi. Oh, hidup capek biasa. Kalau hidup nggak capek, nggak hidup namanya. Mesti capek, mesti menghasilkan gitu. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, Allah perkasa dia gitu. Maha perkasa katanya. Artinya nggak ada yang bisa ngelawan Allah. Bukan cuman perkasa Allah, Allah itu Al-Jalal, Maha mulia. Ya Allah, sudah perkasa mulia. Mana buktinya Allah Maha mulia? Kita pagi-pagi bangun tidur sujud. Sujud kenapa? Karena mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Karena kita tahu yang paling mulia cuma satu, Allah Rabbul Alamin. Ibu bisa bayangin, Bapak bisa bayangin, setiap jarum jam bergeser ada orang sedang mengagungkan Allah. Begitu trek ini, mungkin di tempat ini sedang mengagungkan Allah, di tempat lain juga gitu. Begitu terus. Setiap bergerak begini ada orang lagi sholat, lagi doa, lagi tasbih, lagi takdim kepada Allah. Terus nggak pernah berhenti. Kenapa? Allah Maha Agung. Gitu. Kalau Bapak Ibu pengen hidup terhormat, agungkan Allah. Jangan rendahkan Allah. Gitu. Kalau kita pengen dimuliakan orang, muliakan Allah Gitu. Setuju nggak? Sebelum yang lain Allah dulu. Kenapa Nabi Ibrahim mulia? Gitu. Dari 124.000 nabi, dari 313 rasul, yang mulia selain Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim. Gara-gara Nabi Ibrahim orang jutaan datang dari berbagai pelosok dunia ke Mekah, Madinah karena panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana kita kalau kayak Nabi Ibrahim? Mungkin nggak mungkin ya. Paling nggak punya ciri kayak gitu. Amin. Jadi punya gitu, hidup punya semangat gitu. Jangan asal hidup. Gimana kabar? Ya udah tua, sakit-sakitan. Gak usah. Kedengeran nggak? Bahwa orang hidup tambah lama tambah tua, terus kemudian sakit ini sakit itu, orang lain juga sama. Jangan marah nih. Orang lain juga begitu gitu. Tapi bagaimana hidup yang makin bertambah umur ini, makin berkurang kemampuan, kita bisa menikmati gitu. Dengan apa? Memberi, berbagi, ngasih pada orang. Setuju nggak? Kan udah diajarin kan doa anti stroke. Ada kan? Doanya Nabi tuh gitu. Bagaimana hidup tambah tua tapi nggak nyusahin orang. Kita baca lagi deh biar nggak lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepada Engkau dari masa tua yang merepotkan orang. Artinya apa? Nggak apa-apa hidup tua, tambah tua, tapi jangan ngerepotin. Nggak ngerepotin suami, nggak ngerepotin istri, nggak ngerepotin anak, nggak ngerepotin tetangga. Tuh. Bagus nggak? Tuh. Bagaimana suatu saat kita meninggal, tapi meninggalnya juga nggak ngerepotin. Tuh. Kedengeran ya?
Ini kan ngomong yang pasti nih. Suka atau tidak suka, pasti satu saat bakal meninggal kita. Diam aja. Tuh, setuju apa nggak setuju kita bakal meninggal. Tahun 3000 pasti udah meninggal deh Bapak. Lama amat tahun 3000. Jangan tahun 3000 ntar sore nggak tahu. Kalau gitu gimana? Jangan main-main dengan umur, hati-hati. Gitu. Setuju nggak nih? Bagaimana kalau kita minum dulu? Nggak Pak, biar dia aja udah. Biar. Saya dari tadi itu nginceng ini kue apa tuh yang itu tuh? Kue unti ya. Tapi belum sempat. Kalau saya makan kue unti nggak ngajar. Ntar aja. Baik. Kita lanjut lagi. Siapa Allah katanya? Yang tadi disebut Al-Izzah, Al-Jalal, yang maha perkasa dan maha agung katanya, maha mulia. Wasi'il karam, yang luas dengan kemudahan dan kemurahannya. Karam itu kemuliaan. Allah luas banget, memberi banyak. Bapak ibu bisa hidup sampai detik ini karena Allah yang ngasih. Bener nggak? Ibu bisa duduk nyaman karena Allah kasih sehat. Jadi nggak bisa dibantah, peran Allah sangat besar. Kita nggak bisa hidup tanpa Allah, nggak bisa. Kita hidup mesti tergantung pada Allah. Kenapa? Allahus Somad, Allah tempat bergantung semua yang ada. Setuju nggak? Tuh. Yang bagus orang minhajul jangan tergantung orang, tergantung Allah. Saya begini karena Allah aja. Kalau kita menggantungkan diri pada Allah, ntar Allah tulungin. Allah maha kuasa dia. Kalau kita tergantung orang, kalau tuh orang lagi pikirannya lempeng, kalau dia nggak lempeng pikirannya, apa kata dia? Emang gue pikirin gue aja susah lu. Jadi nggak bisa diandelin. Yang paling bisa diandelin Allah. Makanya kita tuh kalau kenapa-napa dalam keadaan tertentu kita bersandar pada Allah. Hasbunallah ni'mal maula. Siapa Allah? Azimil ifdal, yang besar pemberiannya. Allah kalau ngasih nggak kira-kira. Ibu, bapak nih orang minhajul masih jauh lebih baik dibandingkan orang tinggal di dusun son. Ada orang tinggal di dusun, udah tua, ibu-ibu itu di kampung tinggal, rumahnya juga dari gubuk katanya. Dia mesti ngurusin keluarganya yang sakit. Dia jalan dari rumahnya tuh ke pasar. Ngapain? Jualan baju bekas. Kalau ditanya berapa apa hasilnya seharian dagang ini? Ya paling 20.000, paling banyak 30.000. Coba. Orang minhajul 20.000 sambil merem dibuang. Kita lebih enak, kita lebih mulia, kita lebih bagus dari orang-orang itu. Terima kasih dong sama Allah gitu. Setuju nggak? Tinggal di Tomang RW 5, betul nggak? Jalan nggak becek, lampunya terang, masjidnya adem, speakernya kencang, airnya banyak no. Kalau nggak mau terima kasih sama Allah rugi. Orang tinggal di RW 5 di sekitar Masjid Al-Jihad, kalau nggak sholat di Masjid Al-Jihad rugi. Ruginya gimana? Jangan orang yang jauh gitu. Maaf, zaman Nabi ada seorang sahabat matanya buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia bilang sama Nabi, ya Rasul, laisa liqa'id ilal masjid. Saya nggak punya orang yang bisa nuntun ke masjid. Qaid itu bahasa Arab untuk menyebut, ya dalam bahasa Mesir gaid. Orang Barat bilang gaid. Itu bahasa Arab itu.
Saya nggak punya guide yang bisa memimpin saya ke masjid. Kenapa? Karena saya tidak bisa ngelihat. Kata Nabi, apakah kamu bisa mendengar suara azan di rumahmu? Dengar ya Rasulullah. Kedengeran azan katanya. Terus apa kata Nabi? Imshi walau habwan. Pergilah ke masjid, berangkatlah ke masjid meskipun ngegrepe-grepe. Ibu tahu ngegrepe-grepe? Merayap. Kalau yang buta disuruh merayap ke masjid, bagaimana yang melek? Tausiahnya nih pada jemaah RW 5, mumpung masjidnya bagus, adem, enak, jaraknya tidak jauh dari rumah, sholat di masjid. Diam aja. Tuh. Orang RW dia malu sama orang yang jauh-jauh nih. Ibu-ibu dari mana-mana kan jauh ya? Jauh-jauh gitu. Kalau begitu, mumpung kita masih punya kesempatan, manfaatkan apa yang tersedia dengan baik untuk dekat pada Allah. Kita lanjut lagi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts litatmimi makarimil akhlak, katanya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Sayyidina Muhammad. Apa sih arti Sayyidina? Sayyid itu orang yang dihormati. Kalau bapak naik pesawat, ibu naik pesawat dari Jakarta ke Saudi misalnya, naik Saudi Airlines misalnya, dia tahu kita bisa bahasa Arab, dia manggil kita ya Sayyidi, wahai orang yang saya hormati, katanya. Ikhtar, pilih, al-lahm awis samak, Anda mau daging atau ikan, gitu. Jadi kalau orang biasa dipanggil Sayyid, apalagi Nabi Muhammad. Makanya manggil Nabi jangan Muhammad aja. Kedengeran nggak tuh? Nabi Muhammad Rasul paling mulia sejagat. Makanya dibilang wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Setuju nggak? Jadi ada adab, ada sopan santun. Kalau bahasa kampung ada unggah-ungguhnya. Setuju nggak? Siapa Nabi Muhammad? Al-Mab'uts, yang diutus, katanya, litatmimi makarimil akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, gitu. Maksudnya gimana? Nabi Muhammad itu hidup pada abad ke-5 karena Masehi. Masa itu orang Mekah hidup dalam keadaan akhlak yang rusak. Laki-laki sama perempuan berzina, di mana-mana orang mabok, gitu, di mana-mana orang judi, di mana-mana orang berkelahi, nyembah berhala, gitu. Itu rusak masyarakat kayak gitu. Nabi diutus untuk merubah itu, memperbaiki itu, katanya. Orang yang sebelum menyembah berhala, menyembah patung, menyembah arca, kata Nabi, sembahlah Allah, gitu. Kedengeran? Merubah. Orang yang tadinya biasanya mabuk, Nabi Muhammad ajarin minuman keras itu memang ada manfaatnya, cuma lebih besar mudaratnya. Sudah orang kemudian sadar bahwa minuman keras itu banyak mudaratnya, orang kemudian ngerem, gitu, membatasi diri. Terus Allah lagi bilang, katanya, la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan sholat ketika lagi mabuk. Orang mulai ngerem lagi. Kalau sebentar lagi sholat zuhur, sekarang jangan minum minuman keras dong, gitu. Orang mulai membatasi diri. Udah selesai semuanya ngerti bahwa minuman keras itu berbahaya, maka Allah bilang jauhilah minuman keras, gitu. Fajtanibuhu, gitu. Hindarilah minuman keras. Nabi merubah, gitu. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Setuju ya? Orang mulia karena akhlaknya. Nabi Muhammad itu mulia karena akhlaknya, gitu. Dari 124.000 dari 313 rasul, orang yang paling mulia Nabi Muhammad. Kedengeran? Karena itu Allah memuji Nabi Muhammad. Itu sebabnya kita belajar hadis supaya akhlak kita mulia. Kalau akhlak kita mulia, orang senang, Nabi suka, Allah cinta. Yang amin cuma 5 orang.
kayak apa sih akhlak mulia, kan gitu. Akhlak itu banyak. Nah, sekarang kita mulai bahas ya. Kartongan aja ya. Kartongan aja. Nah, saya selalu mulai dari sini. Islam, ini al-Islamu, gitu. Ini kalau dibelah sih 3 ya. Akidah, syariah, akhlak. Nah, akhlak ini itu kalau Islam ini ibarat rumah, ibarat sebuah bangunan. Akidah ini fondasinya, jelas? Itu fondasi, asasnya, dasarnya. Ini, nah, syariah ini bangunannya, buildingnya. Akhlak, roofnya, atapnya. Jadi ada fondasinya, inilah akidah. Ada buildingnya, bangunannya, inilah syariah. Dan ada atapnya, inilah akhlak. Akhlak itu secara umum terdiri dari 2. Akhlak mulia, akhlak yang tercela. Akhlak mulia disebut al-akhlakul karimah. Al-akhlakul karimah. Akhlak yang tercela al-akhlakul madhmumah. Ini kita jauhi. Yang karimah yang mana nih? Akhlakul karimah yang mulia ini. 1, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, akhlak kepada Al-Quran. 3, akhlak kepada Rasulullah. 4, akhlak kepada orang tua. 5, akhlak kepada kerabat. 6, akhlak kepada sesama muslim. Banyak nih. Akhlak kepada sesama manusia itu. Akhlak kepada lingkungan. Banyak itu, banyak banget. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Quran, akhlak kepada Rasulullah itu mana tuntunannya, gitu. Bagaimana berakhlak kepada Allah, bagaimana berakhlak kepada Rasulullah, bagaimana berakhlak kepada orang tua, tuntunannya ada, gitu. Di mana? 1, dalam Al-Quran. Jadi kalau kita buka Quran, kata Rasulullah, kata Siti Aisyah, kalau kamu mau tahu akhlaknya Rasulullah, karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itulah Quran. Jadi semua yang ada di Quran itu akhlaknya Rasulullah. Yang kedua, dari mana kita bisa tahu al-akhlakul karimah? Dari al-hadis. Nah, baru masuk nih ke sini. Al-hadis itu ada al-hadisun nabawi, ada hadis nabawi, ada hadisul qudsi. Nah, jelas ya? Apa bedanya ini dengan itu? Al-hadisun nabawi, hadis-hadis yang sumbernya dari Rasulullah SAW. Isinya apa? Gitu, hadis nabawi itu 1. Nah, kita sini mulai masuk sini. Hadis nabawi. Hadis nabawi adalah semua yang dikaitkan
disandarkan kepada Rasulullah itu hadis, disandarkan kepada ucapan Rasulullah. Jadi Nabi kalau ngomong, kalau bicara itu ucapan Nabi, kaulun Nabi, sehingga ada al-hadis kauli, hadis kauli, hadis kauli, kauli. Misalnya mana hadis kauli? Innamal a'malu binniyat. Ada kan? Ya. Itu hadis yang berupa ucapan Rasulullah. Tapi ada hadis itu yang berupa perbuatan Rasulullah. Namanya hadis fi'li. Masih ada terasa-terasa gitu ya. Sambil nulis sambil makan kali ya. Gak apa-apa. Emang belum sarapan gak apa-apa. Syukur itu bagus dong. Gak apa-apa. Sambil ngaji sambil gayem. Nah, ada gunanya tuh kalau sambil ngegayem matanya nggak merem. Kalau ngegayem sambil merem kambing. Karena kita bukan kambing makan ngegayem boleh, makanya disediakan makan aja, jangan malu-malu. Nggak enak mau Ustaz katanya gitu. Minum aja. Jelas itu? Jumat nih, ada Jumatnya nih. Saya pernah ceramah di Singapura. Saya ceramah di Singapura. Di sana tuh kalau pengajian itu ada yang dibikin habis isya, ada bikin zuhur. Nah, orang sana kalau ngajian habis isya itu sebelum ngaji makan dulu deh. Makan. Disediain dimakan disuruh prasmanan. Orang pada ngambil gitu. Udah ngambil makan. Udah ngambil makan, pulangin lagi. Tuh, giring gelas pulangin lagi. Jadi masjidnya tetap bersih. Kedengeran nggak? Jangan kayak di sono. Begitu selesai makan, masjidnya kayak kapal pecah. Waduh ini plastik segala macam. Pengurus dari nah, kalau bisa kita mandiri. Diam aja. Tadinya bersih, kita pulang bersih lagi. Amin. Jangan kalah. Beneran nggak? Ini cerita lagi nih, cerita doang. Pengalaman. Saya pernah ke Frankfurt. Mana Frankfurt? Jerman. Di Frankfurt itu ada self service. Jadi kalau kita makan, ngambil sendiri. Gitu. Makan di restoran ngambil sendiri. Di bandara Frankfurt itu makan ngambil sendiri. Ambil sendiri makanan, minuman, bawa ke meja makan. Udah lagi makan balikin lagi semua. Jadi banyak itu bersih. Maksud saya cerita gini, orang bule bisa begitu, kenapa kita? Yang dari kecil udah dibilang an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Kita tak praktekin. Jangan marah. Lama-lama. Ustaz ngomongin. Maksud saya, kalau ada yang bagus, kenapa kita nggak tiru? Bagus tiru, biar bukan orang Islam. Bagus dia, api itu. Betul ya? Api bersih. Jadi kita mesti lebih maju. Setuju Mas? Ya, Islam bisa jadi contoh. Sekarang kita lanjut. Ada hadis yang berupa perbuatan Nabi. Al-hadisul fi'li namanya, gitu. Tapi ada hadis yang bukan perbuatan, bukan ucapan, tapi penegasan. Penegasan. Takriri. Apa contohnya? Gitu. Apa contohnya? Contohnya ini. Nabi pernah datang ke rumah Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istrinya Nabi. Waktu Nabi datang ke rumah Siti Aisyah itu bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq itu ayahnya Siti Aisyah.
Nabi masuk, ketika Nabi datang ke rumah Siti Aisyah lagi nyanyi bersama teman-temannya, karena masih muda senang nyanyi dia, bersenandung. Nabi begitu masuk, assalamualaikum, terus kemudian Nabi masuk ke kamar gitu. Ternyata Siti Aisyah setelah menjawab salam Nabi nerusin nyanyi terus gitu. Abu Bakar Siddiq masuk, kata Abu Bakar Siddiq, Aisyah, kenapa kamu terus nyanyi? Bukankah Rasul sudah masuk, sudah datang? Maksudnya berhenti dong gitu. Apa kata Nabi? Dan Abu Bakar, biarin begitu. Nah, sikap Nabi yang membiarkan Abu Bakar Siddiq untuk tidak menyetop istrinya itu disebut hadis takriri. Artinya apa? Seni itu boleh, seni boleh gitu. Asalnya tuh seni itu boleh. Kenapa? Karena sesuai dengan karakter manusia. Manusia itu punya karakter. Karakternya apa? Ada kemampuan mencipta, ada kemampuan merasa gitu. Ada cipta, rasa, karsa. Berarti kan kan? Gimana jadi? Gue gendek, gue pulang aja dah. Aku mengaji begini. Frankfurt, gue pulang aja dah. Nah, manusia itu punya cipta, rasa, karsa gitu. Ya. Ada kemampuan logika, kemampuan etika, ada kemampuan estetika gitu. Kedengeran ya? Jadi manusia itu kalau mau dilihat, kalau mau kita dalam ini, manusia itu kalau kita lihat, ini ada unsur jasmani, unsur fisikal, ada unsur rohani. Unsur rohani ini isinya tuh, kalau dalam pendekatan ini ada daya cipta, kemampuan mencipta, berkreasi. Ibu di bapak nih punya kemampuan mencipta. Begitu mau ngaji pakai baju apa nih ya? Ada begitu? Kemarin Ahad yang lalu pakai baju kembang-kembang. Sekarang pakai kembang-kembang, aduh gak lucu dong. Garis-garis aja dah. Garis-garis juga kayaknya kurang ini katanya. Yang biasa aja deh gitu. Yang polos. Kalau bajunya polos, kerudungnya apa? Udah boleh mencipta dia tuh, ngacok-ngacokin gitu. Kira-kira enggak? Itu mencipta gitu. Itu seterusnya tiap hari orang mencipta gitu. Itu karunia Allah. Karunia Allah yang mesti dihargai gitu. Ada kemampuan mencipta. Manusia juga punya kemampuan cipta, rasa. Nah, ada rasa di sini. Karena ada punya kemampuan rasa, muncul senang sama orang, baru senang dulu. Saya kalau lihat dia teman mesennya buat lama-lama PDKT, lama-lama nanya di mana rumah, berapa nomor telepon, gitu. Ya, bukan cuma makan, diajak ke restoran. Gitu. Ini punya rasa nih, gitu. Tapi karena punya rasa, manusia juga bukan cuma mencintai, tapi juga suka membenci, suka nangis. Itu bedanya manusia dengan hewan. Gak pernah kita lihat kuda nangis. Ayam gak pernah nangis karena gak punya rasa dia. Manusia kadang-kadang bersusah nangis, ada gitu. Karena dia punya ini dia manusia nih, termasuk seni gitu. Jiwa seni itu juga membangun, mewadahi daya rasa manusia gitu ya. Tapi juga ada karsa. Karsa punya kersok gitu, ya. Mauan. Nah,
dari ini terus ahli filsafat bilang gitu. Manusia itu punya kemampuan estetika. Estetika ini ahli filsafat. Ini kemampuan logika. Ini kemampuan etika. Islam tahu kalau manusia punya karakter seperti ini, maka diwadahi. Itu sebabnya seni masuk di bidang sini nih, seni masuk sini. Gitu. Seni banyak, gitu. Banyak. Seni banyak, ada seni suara, ada seni tari, ada seni pelukis, seni macam-macam gitu ya, seni drama, macam-macam. Asalnya seni itu mubah, boleh gitu. Tergantung orangnya mempraktekkan seni itu. Ketika seni itu dipraktekkan untuk sesuatu yang menimbulkan syahwat, menjadi berubah statusnya gitu. Kedengeran nggak? Ya. Bahwa nyanyi itu tidak dilarang sesuai dengan hadis Nabi, itu boleh-boleh aja orang hidup nyanyi gitu. Ketika nyanyi itu dipraktekkan dengan bentuk yang tidak syar'i, baru berubah. Nyanyi sih nyanyi, cuma udaranya kelihatan. Beneran gak tuh? Udaranya kelihatan, pahanya ngablang. Jadi bukan nyanyi namanya itu, maksiat. Paham gak? Jadi berubah boleh. Tapi seni ini itu yang tadinya mubah bisa berubah jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Kata Nabi, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suaramu. Makanya kalau baca Quran biar bagus tuh kayak Ustaz. Tajwidnya biar rapi, ya, nahomnya biar bagus, lagunya biar bagus. Ada bayati, ada bayati syuri, ada bayati misri, ada iharka, ada nahwan, ada waras, ada macam-macam. Diam aja. Dulu tahun 80 saya itu jadi sekretaris panitia penyusunan Kilat Sabah Indonesia. Tahun 80 tuh, 82. Makanya ada orang baca wadduha, ada nggak gitu? Yang nggak biasa mendengar baca wadduha itu ingin merubah Quran nih orang. Paling orang Betawi lagi baca Quran, bukan orang Betawi baca Quran. Emang ada imalah tuh dimiringin. Orang-orang tertentu itu baca A itu dimiringin jadi E, wadduha. Tapi tidak boleh setiap A jadi E, nggak boleh. Mesti ada ilmunya, aturannya. Tapi bismillah, nggak boleh. Tahu nggak tuh? Jelas nggak tuh? Ada ilmunya, artinya orang beragama mesti berilmu. Makanya majelis ilmu tetap penting. Benar ya? Nah, di seni nih, jadi seni itu bisa di-upgrade menjadi sunnah, bisa di-upgrade lagi jadi wajib, tuh, gitu. Tapi bisa turun di derajatnya jadi makruh. Bahkan bisa jadi haram gitu. Di situ muncul ilmu usul fikih gitu. Makanya kalau belajar fikih tak cukup, belajar usul fikih. Diam aja. Tausiah saya kepada Bapak dan Ibu, jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Jangan berhenti, jangan puas dengan ilmu yang kita punya. Belajar terus. Amin. Sampai masuk ke yang lahat. Artinya apa? Majelis taklim Minhajul Muslim tetap perlu. Setuju mas? Perlu, kita butuh dengan informasi keilmuan itu, karena ilmu berkembang terus. Gitu. Nah kayak begini nih, ini namanya hadis takriri. Gitu. Nah nanti dalam kitab Muhdar Ahadits An-Nabawiyah ini diajarin hadis-hadis Rasulullah SAW yang bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bisa juga berupa takrir Rasulullah gitu. Buat apa belajar ini?
memberikan masukan supaya kita berakhlak nih, gitu. Dari hadis ini maka kita bisa berakhlak, akhlak mulia. Misalnya nih, akhlak kepada orang tua. Punya orang tua nggak? Kamu kita punya orang tua. Kita bisa jumenang. Apa jumenang? Kita bisa begini ini karena ada orang tua dulu. Nggak bisa diabaikan orang tua. Karena itu penting kedudukan orang tua. Karena orang tua penting kedudukan dan posisinya hidup. Kita mesti muliakan orang tua. Dijunjung, disuhun, dilamun, dijunjung. Diam aja. Mikul dubur. Orang Jawa nih ya. Kalau orang Jawa Barat gimana? Ada munjung ulah ka gunung katanya. Muja ulah ka sagara. Ada munjung mah kudu ka indung katanya. Muja kudu ka bapak gitu. Artinya orang tua mesti dihormatin. Kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal tetap dihormati. Bagaimana menghormati orang tua yang sudah wafat? Muliakan orang tua dengan doa. Kedengeran? Dari mana yang bilang memuliakan orang tua dengan doa? Nah, hadis Nabi tuh memberi masukan begitu loh sama orang tua. Contoh nih, kita punya uang, gitu. Uang kita lebih dari cukup, pengen bakti sama orang tua, gitu. Tahun lalu udah korban buat diri sendiri. Saya mau korban lah buat ibu saya. Beli kambing, korban atas semua orang tua, boleh nggak? Boleh. Kedengeran nggak? Uang 3-5 juta kan nggak terlalu besar, tapi manfaatnya gede. Tuh. Ibu kita senang di sono. Amin. Tuh. Duit kalau disimpan bulukan, diam aja. Kalau dipakai buat begitu diganti sama Allah. Tuh. Kalau duit kita lebih banyak lagi, beli sapi. Tuh. Diam aja. Suami istri 2, anak 3, orang tua 2, 7. Potong sapi. Diam aja. Kalau dulu nerima daging korban, sekarang kita ngasih. Tuh begitu maju namanya. Jangan nyadong lulu. Malah bilang, jangan lupa lu nama gue masukin. Ada begitu ya? Asal panitia korban, jangan lupa nama gue, lupa lu. Kepengen banget sih. Sekarang ganti, saya ngasih. Duh, amin. Mulai gedek mas saya deh nih. Gue bangun aja dah. Dengeran. Bismillah bu. Jangan salah. Duit kalau kita pakai buat begitu-begitu, Allah ganti. Pasti. Saya mah percaya banget tuh. Bu, pasti diganti. Tuh. Apalagi ngasihnya buat orang tua. Aduh, langsung kontan. Maaf ya. Dulu orang tua saya tinggal sini nih. Sini. Jatipulo mana Jatipulo? Itu Jatipulo. Rumah saya Kota Bambu. Rumah saya Kota Bambu. Saya kalau pagi nggak ada kesibukan ngajar macam-macam, saya naik sepeda tuh. Saya naik sepeda nemuin ibu saya. Saya datang ke rumah ibu saya, gitu, Assalamualaikum. Ibu saya masih pakai mukena, masih pegang Quran. Habis sholat subuh dibaca Quran gitu. Ya apa kabar? Baik. Gitu. Minum apa? Kopi apa teh apa? Air putih aja. Kenapa air putih? Saya nggak lama-lama. Gitu. Keluarin air putih, saya minum sebentar. Pulang saya kepelin ibu saya. Bukan begini bukan. Paham gak? Saya kepelin tuh ibu saya. Gitu. Saya naik sepeda lagi pulang. Gitu. Nggak sampai 100 meter, handphone saya bunyi. Dulu awal-awal tuh, handphone gede segede Alaihim. Dulu tuh Nokia apa? Tebal gitu segede, aduh gede banget, gitu berat lagi. Gitu. Nah, nggak sampai 100 meter, telepon bunyi, kring gitu. Saya angkat.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Pak Ustadz tolongin saya bisa nggak? Apa yang bisa saya bantu? Saya bilang gitu. Saya nanti hari Sabtu mau pergi umroh sama anak-anak serumah, sekeluarga. Tolong ajarin supaya umrohnya makbul. Nanti Ustadz dijemput pulang diantar. Diam aja. Itu yang nelpon dirjen. Kedengeran nggak? Dirjen pajak. Duitnya nggak kehitung. Saya ngasih ibu saya selembar diganti segini. Tuh bener tuh. Makanya jangan ragu-ragu belain orang tua. Amin. Ini mau orang tua encerat-encerit. Baru kemarin mak dikasih karena minta lagi mak. Ya gimana sih? Berekanan amat orang tua. Kasih aja udah bismillah. Kalau orang tua kita sakit saya yang tanggung. Gitu bilang. Kalau ibu sakit, bapak sakit saya yang belain. Tuh. Ada BPJS? Enggak, bayar aja. Amin. Kenapa yakin bahwa perbuatan kita dibalas Allah? Gitu. Jelas tuh. Dari mana tuh hadis kayak begitu? Nabi yang ngomong. Tuh. Kok bisa mau gitu? Karena ada hadis Nabi. Gitu. Jadi belajar hadis pantiang. Kedengeran nggak? Penting tuh. Itu sebabnya bapak ibu ngaji sini nih mahal gitu, strategis gitu loh, akan mencerahkan hidup ke depan gitu. Dan kata Nabi, ibu bapak kalau datang ke Minhajul sama dengan datang ke sorga. Yang bilang Nabi bukan saya. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, katanya. Kalau kamu lewat di taman surga, mampirlah, katanya. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, emang di bumi ada taman surga? Ada, kata Rasulullah. Mana ya Rasul taman surga? Majalisul dzikr, majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Di mana? Minhajul. Jadi kalau ibu bapak datang ke Minhajul, duduk nih sekarang sama dengan duduk di taman surga. Kalau tamannya udah kita masukin, tinggal masuk surganya besok. Bagaimana masuk surga? Tamannya aja nggak mau diinjek sama dia. Tuh. Jadi ngaji hari Ahad pagi penting nih. Biar gurunya cemen nggak apa-apa. Gurunya kayak begitu dari dulu begitu-gitu aja, kita biarin aja. Yang penting isinya. Betul kagak? Ini kadang-kadang orang suka ngelihat tampilannya, bukan lihat isinya. Gitu. Ustadz nggak pakai gamis. Gitu. Segala begituan diomongin, paham nggak tuh? Gamis bagus. Saya kalau ke Timur Tengah, ke Yordan, ke Mesir, pakai gamis saya. Diam aja. Apa? Menyesuaikan dengan lingkungan. Dia kalau nanya ngomong Arab, saya ngomong dijawab. Tuh, kedengeran nggak tuh? Jadi kalau gitu gimana? Pakai celana panjang. Ustadz katanya, Ustadz apa itu celana panjang? Jangan lihat celananya. Isinya dong, betul kagak? Ini celananya dilihat. Saya pakai celana emang biar gampang lari, paham nggak tuh? Kalau ada apa bisa cepet lari tuh, gitu, kabur gitu. Maksudnya kalau ada huru hara apa saya gampang lari, paham nggak tuh? Gini, kadang-kadang orang suka salah paham. Kalau handphone itu ada casingnya, ada isinya kan. Orang lihat casingnya, isinya abal-abal. Mendingan casingnya biasa tapi isinya begini. Amin. Ya Robbal. Ngomong jam 12 nih udah. Jarum panjang. Cukup dulu ya. Boleh nanya deh. Bapak dan Ibu yang Allah dirahmati dimuliakan Allah, sesuai dengan jadwal-jadwal kita, jam-jam yang kita berikan kepada jamaah, masih ada waktu untuk menanyakan kaitan dengan materi hari ini, materi kemarin, materi yang lalu. Kami silakan.
Ibu-ibu, silakan Bapak dulu. Yuk, Bapak. Kemarin enggak bagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon maaf izin bertanya. Pada kajian sebelumnya ada masalah doa, di mana yang makbul ada waktu di sepertiga malam, dan juga ada juga yang di tempat di Ka'bah, Muzdalifah, Safa dan Marwah dan Kamar. Ini bagaimana jika ada pendapat ataupun pandangan berdoa di makam-makam seperti makam sunan seperti itu, apakah itu maknanya bisa dimakbul dan tepat masuk kategori itu? Dan yang kedua, mohon maaf, ini ada suatu kejadian yang mana ini ada orang tua, bapaknya meninggal, dan sebelum meninggal dia menyampaikan wasiat kepada anak lelaki yang sulung pertamanya, menyampaikan tolong jangan dijual harta atau rumah ini. Sementara kondisinya istri dari almarhum bapak itu dan adik-adiknya ingin segera meminta, ini bagaimana hukumnya dan coba untuk menenangkannya seperti Ya. itu. Ya. Terima kasih Pak. Pada dasarnya berdoa boleh di mana aja. Boleh di mana aja. Apalagi tempat itu tempat yang baik gitu. Waktunya juga bagus, itu silakan aja baca doa di mana aja gitu ya. Tidak dilarang baca doa di kuburan, nggak dilarang gitu ya. Di depan kubur Sunan Kalijogo misalnya boleh aja. Kenapa? Karena kita tidak minta sama Sunan Kalijogo, yang kita minta sama Allah gitu. Kebetulan tempatnya di dekat kuburnya Sunan Kalijogo misalnya begitu. Boleh aja, boleh, tidak dilarang, tidak ya. Karena apa? Yang kita minta kepada Allah gitu. Terus kenapa doanya di depan kubur Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat gitu. Ya, Sunan Ampel misalnya gitu, karena tempatnya tempat yang memang banyak orang menziarahi. Boleh jadi doanya tabarrukan, mengharapkan berkah dari Allah agar kunjungan berziarah ke kubur itu ada manfaatnya. Jadi tidak dilarang. Yang dilarang adalah berdoa minta sama yang dikubur, nggak boleh. Bisa tangkap nggak tuh? Ya. Karena dia nggak bisa apa-apa. Kita mintanya kepada Allah. Jadi mesti jelas tuh. Terus yang kedua, kalau ada orang sebelum meninggal berpesan, pesan itu jadi wasiat gitu ya. Wasiat itu wajib dijalankan. Tapi juga ada wasiat yang tidak harus dijalankan gitu, melihat kepentingannya gitu. Kalau wasiat itu menimbulkan mudarat gitu, jangan dijual ya gitu. Misalnya kata si bapak tuh. Nah, begitu bapaknya meninggal kemudian ternyata istrinya sakit, ininya perlu macam-macam biaya untuk itu. Maka menjual aset atau membagikan aset itu sebagai warisan itu lebih bagus gitu. Jadi jangan terpaku ya. Jelas tuh? Karena dengan cara misalnya harta warisan itu kemudian dijual dan dibagi untuk istrinya, untuk anaknya, itu menjadi manfaat, maslahat buat almarhum yang punya harta gitu. Kalau ditahan malah jadi kesian sonono. Kesian bapak orang tua kita tuh gitu. Kalau kita bisa ngelihat dia pasti ngomong, jual aja. Kedengeran nggak? Iya. Itu sebabnya sebetulnya dari sudut ini kalau di Minangkabau ada orang Minangkabau nggak? Ada orang Padang. Itu kalau Minangkabau bilang adat basandi syarak katanya. Syarak basandi kitabullah katanya. Adat itu bersendikan syariat. Syariat itu sumbernya dari kitab Allah. Kalau ngikutin hadis Nabi itu, yang dikedepankan adalah syariat, gitu, bukan adat. Gitu. Kalau adat bertentangan dengan syariat, yang dipegang syariatnya, gitu. Karena adat ini tradisi yang terus berkembang di masyarakat dan dipertahankan. Selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat, boleh diikutin. Tapi kalau bertentangan, yang dipegang syariatnya. Gitu. Jelas ya? Siapa lagi? silakan. Ibu-ibu dulu. Ada.
Silakan Bu. Belakangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait untuk kalimat atau lafaz sayyidina di dalam sholat, bagaimana menjelaskan perbedaan itu di tengah-tengah masyarakat, Ustaz? Karena sayyidina ini menjadi perdebatan juga. Padahal yang kita pahami ada sayyidina yang boleh dimakan enggak. Jadi buat pemahaman kita semua aja gitu Pak Ustaz. Iya. Bagaimana lafaz sayyidina di dalam sholat dalam tahiyat akhir? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dari saya masih kecil udah ada nih. Ya, sudah ada persoalan. Boleh nggak baca Sayyidina lagi sholat gitu. Nah, ini mengenai ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa Nabi Yusuf, Nabi Yahya, dan nabi-nabi yang lain itu disebut Sayyidan, Sayyid. Kalau Nabi bukan Nabi Muhammad dipanggil Sayyid, apalagi Nabi Muhammad gitu. Tujuannya apa? Menghormat, menghargai. Nah, berdasarkan alasan itu maka mengucapkan Sayyidina menjadi tidak terlarang, jadi boleh. Tujuannya apa? Ihtiraman wa ta'ziman, menghormat dan mengagungkan Rasulullah, bukan menuhankan Rasulullah. Jelas nggak tuh? Misalnya saya panggil ya Sayyidi, Pak, itu Sayyid. Apa saya menjadikan dia Tuhan? Kan bukan. Gitu. Pramugari itu bilang sama si penumpangnya itu ya Sayyidi atau ya Sayyidati gitu. Itu apakah dengan begitu dia menjadikan Tuhan? Kan enggak gitu. Jadi berdasarkan alasan ini maka paham ini mengatakan tidak terlarang menuliskan atau mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Jelas tuh? Tapi ada pendapat yang kedua, ya ini pendapat yang harfiah, yang letterlek. Nabi ketika ditanya, ya Rasul, kalau kami mau salawat kepada engkau, bagaimana cara membaca salawatnya? Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi itu orang yang nggak mau dihormati berlebih-lebihan. Ya, jadi kata Nabi, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu aja. Nah, ada orang yang memahami hadis itu apa adanya sehingga waktu dia sholat tetap dibaca kayak begitu. Gitu. Jelas tuh? Jadi begitu pahamnya. Cukup Bu. Silakan. Ya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ada membaca Quran ya, hadis kalau salah, Suratul Masihin di halaman 135 yang disebutkan barang siapa yang duduk di batu ta'lim tidak membaca Allah malam Nabi, maka walaupun orang itu masuk surga maka tidak bahagia. Apa bagaimana kalau kita ini apa harus membaca salam Nabi atau tidak? Ya, gini. Ada hadis sahih. Kalau Bapak Ibu baca kitab hadis Riyadhus Shalihin, hadis sahih semua. Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi, ada mengatakan kata Rasulullah, siapa orang yang ketika duduk dan bangun dari duduknya mengucapkan salawat kepada Nabi, maka Allah akan menjaga aib orang itu. Jadi celaknya dijaga, kejelekannya, keburukannya akan ditutupin oleh Allah. Berdasarkan hadis itu kita dianjurkan kalau duduk, begitu duduk Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu bangun tak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gitu. Berdasarkan alasan itu duduk di mana aja, apalagi di majelis taklim, gitu, lebih bagus lagi, gitu. Cuman jangan bengok-bengok. Apa bengok-bengok? Beberekan. Begitu duduk, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nggak usah, biasa aja duduk, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, gitu. Jelas tuh? Terima kasih. Ya. Cukup. Silakan. Ada? Boleh, nggak apa-apa, tanya aja. Kalau saya nggak bisa jawab nanti saya. Ya, Ibu belakang. Ya, betul. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau mau terima kasih
Jawabannya, ibu hasil kerja sendiri, ibu usaha sendiri, dapat penghasilan, ibu kasih orang tua. Itu kalau bahasa Jakarta cakep beeng. Gitu. Cuman ada cumannya. Ada cumannya. Karena ibu tinggal di rumah ibu ada suami gitu. Afdolnya ngasih tahu gitu. Ngasih tahu meskipun uang itu hasil ibu sendiri mencarinya gitu. Kenapa mesti ngasih tahu? Sebagai bentuk penghargaan kepada suami. Tadi barusan saya ketemu ibu gitu, waktu ibu saya ketemu saya kepelin gitu, pakai uang saya gitu. Supaya apa? Supaya ada keterbukaan dalam tata kelola keuangan. Apalagi kalau uang itu milik suami, Bu. Kedengeran nggak? Ibu dikasih uang sama suami segepok. Ini buat sebulan ya. Nah, ibu belanjakan. Nah, kebetulan di rumah ibu ada orang tua datang. Gitu. Suami lagi dinas di tempat dinas di kantor. Ketika ketika orang tua datang, kan mau pulang dia, kita penging, apa dipenging? Dilarang, nggak usah pulang mak, nginep aja sini, ntar pulang dianterin. Enggak, mama ada perlu lagi gitu. Main pulang juga, namanya orang tua datang terus pulang, masa kita biarin, kita kepelin gitu. Kedengeran nggak? Nah, kita mau kepelin duitnya dari suami, gimana nih? Gitu. Kata ada hadisnya, seorang istri nggak boleh mengeluarkan harta milik suami tanpa izin suami. Ada hadis begitu. Karena ada hadis itu, maka kalau ibu sempat, ibu telepon, Mas, ini ada ibu datang nih sini, mau pulang gitu. Saya udah larang supaya nggak pulang, tetap pengen pulang. Bagaimana kalau saya kasih kasih uang? Kata suami, kasih. Kalau suami bilang kasih, dua-duanya dapat pahala tuh. Istri dapat pahala karena bakti pada orang tua, suami dapat pahala karena sedekah. Jelas nggak? Karena uang suami. Meskipun bukan uang suami, ibu kerja, ibu usaha, dapat uang dari usaha itu. Terus ibu ngasih orang tua, tetap bagusnya, afdolnya ngasih tahu supaya tidak timbul persoalan yang tidak nyaman. Meskipun uang ibu kerja sendiri, bagus kasih tahu. Tadi saya ketemu ibu, saya kasih dari uang saya. Oh bagus dong, kata suami. Saya seneng ya kamu gitu. Suaminya dengan senang itu dapat pahala dia. Jelas? Silakan. Ya. Salam. Ini Pak Ustaz, ini masalah ziarah ya. Ziarah. Dan ada ini seringkali belum lama. Salah ada teman gitu. Kerasa dikit. Di mobil. Ada teman di jalan. Nah setelah itu dijarah ke sana ke Kasmangot. Saya abang nggak di sini aja selamatan. Dijarah ke kampungnya, dijarah ke makam ya belum lama. Keduanya saya mau ngobrol di musola. Dia sekali dijarah kampungnya berapa tahun. Belum ngobrol. Belum malam ini saya sampai ke motor gini itu. Doanya kita bisa maju. Dan juga seringkali setiap malam Jumat ke sana ke luar Batam, keluar di sana. Saya baca hadis bahwasanya Nabi Rasulullah terbanyaklah kamu sholat di rumah kecuali satu wajib. Itu bagaimana pandangan Pak Ustaz? Ya. Pertanyaannya pendek tapi isinya banyak.
Mesti dijawab satu-satu tuh, gitu, ya gitu. Yang pertama dari belakang aja, ya. Yang pertama, sholat wajib katanya bagus di masjid, bener. Gitu. Ya. Karena kalau kita sholat wajib berjamaah di masjid, palanya tikel-tikel. Gitu. Jadi kalau kita rumahnya dekat, sebaiknya sholat di masjid. Kalau waktu sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, gitu, berjamaah. Adapun sholat sunnah tentu bagus di rumah, gitu, meskipun tidak dilarang di masjid. Gitu. Contohnya sholat tahajud, di rumah lebih bagus dong. Kan kurang bijaksana, ibu jam 2 pagi keluar rumah, ditanya sama Hansip, mau kemana bu? Tahajud gua. Kata Hansip, sombong amat ibu. Gitu. Kalau tahajud, witir ya di rumah, gitu, gitu ya. Jadi itu tidak salah. Gitu. Terus kalau kita berziarah ke kubur ulama, orang-orang saleh, gitu, kemudian berdoa kepada Allah, kalau maksudnya tabarrukan, mengharapkan barokah dari Allah, itu tidak dilarang, gitu. Tidak dilarang. Tapi kalau minta selamat kepada yang dikubur nggak boleh, gitu. Dengeran nggak? Ya. Apa ada dampaknya kalau kita berziarah kubur kepada kehidupan kita? Ada dong, gitu ya. Ada. Kata Nabi Muhammad, gitu. Man zaroni fi qabri kana kaman zaroni fi hayati. Siapa yang menziarah aku di kuburku sama dengan menziarah aku ketika aku masih hidup. Berdasarkan hadis itu, ziarah kubur itu ada faedahnya, gitu. Tapi juga ada hadisnya, katanya, siapa yang membaca salawat kepada aku, katanya, aku akan menjawab salawat dan salamnya, gitu. Pertanyaannya, apa ya Nabi sudah wafat masih bisa jawab salam dan salawat? Gitu. Jawabannya iya, karena Nabi Muhammad itu hayatun fi qabri, hidup di kuburnya. Jadi kalau ibu datang ke Madinah, bapak datang ke Madinah, kita ada di Raudhah, kemudian ibu Raudhah, kalau bapak-bapak bisa di depan kubur Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Nabi jawab tuh, gitu. Nabi jawab gitu. Jangankan itu, waktu kita baca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi jawab gitu. Kok bisa Nabi jawab orang segini banyak? Buat Allah bukan soal yang susah. Kedengeran nggak? Ya. Nabi Muhammad satu, jawab orang segini banyak, di ratusan juta orang baca selawat semua, bisa lah katanya. Nah, nalarnya gini, saklarnya satu, ini lampunya ratusan, bisa nggak? Bisa. Begitu cetrat langsung ratusan nyala semua, bisa aja. Kenapa pusing gitu? Kalau begitu, selama berdoanya meskipun di depan kubur itu untuk Allah, doanya kepada Allah mintanya, gitu, tidak dilarang, gitu. Jelas? Gitu. Bahwa doanya di situ kemudian dalam banyak hal kemudian dikabulkan, memang Allah Maha Pemurah, gitu. Jelas nggak? Gitu Pak. Silakan. Yang terakhir, silakan Bu. Salam. Ada mic-nya nggak? Baik. Ya, ziarah kubur nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu, gitu maksudnya? Hah? Dianjurkan pakai sepatu. Ya, saya belum ketemu itu, minta maaf ya. Saya meskipun ngajar tapi saya belum ketemu, gitu ya. Yang pasti kalau kita ziarah ke kubur Nabi pakai sepatu bisa dikemplang sama petugas.
Masuk ke Masjid Nabawi, ziarah di depan kubur Nabi pakai sepatu, pakai sendal, diomelin. Baru masuk aja udah dipegangin sama itu. Copot. Itu yang pertama. Jadi kalau ibu ziarah ke kubur orang tua misalnya begitu, kalau pakai sepatu, pakai sandal gitu, karena tempatnya itu boleh jadi tidak rata, tidak bersih, tidak seperti marmer dan lain-lainnya, maka pakai sepatu, pakai sandal tidak terlarang. Saya belum ketemu bu hadisnya, mungkin yang ngelarang punya hadisnya kali itu. WA. Gini bu, saya ngasih tahu ya sama ibu bapak ya. Kita ini hidup di era informasi. Era informasi itu kaya dengan informasi. Bisa datang dari media massa, gitu. Bisa datang dari media sosial. Media massa itu ada dua macam. Ada media massa elektronik, televisi misalnya. Ada media massa non elektronik, seperti koran, gitu. Nah. Semuanya isinya informasi tuh. Tapi ada media sosial. Nah, media sosial itu ada WA, ada Instagram, ada YouTube, ada macam-macam. Ketika ibu membaca itu, membaca informasi itu, sebaiknya ibu selektif gitu. Ibu cerdas dalam memahami informasi. Ada buku bu, kalau mau ibu belajar yang dalam lagi. Ada namanya discourse analysis, analisis diskursus. Gitu. Bagaimana menganalisis wacana, Wacana itu kalau dianalisis, dibaca itu mesti memenuhi syarat. Informasi di WA, Instagram itu mesti dilihat dalam berbagai macam ukuran variabelnya. Satu, siapa sumbernya? Kedengeran nggak? Ya. Nih kalau dia jangan sengaja bilang pada bebenah aja nih. Siapa sumbernya? Apakah sumber itu kompeten nggak? Pantas nggak? Dia layak nggak dia ngomong soal itu? Gitu. Yang kedua, ada nggak referensi yang dibangun, yang dijadikan rujukan? Yang ketiga, paradigma yang mau dibangun apa? Ini kalau pakai ilmu ya, gitu. Paradigmanya apa nih? Ini kalau dipelajari, dibaca, ujungnya mau apa nih? Bisa yang konstruktif, membangun, bisa yang destruktif. Bisa merusak, bisa malah membangun gitu. Baca lagi, lihat lagi. Yang ketiga, yang keempat, metodologi yang dibangun seperti apa? Metodenya yang dipakai apa? Gitu. Yang kelima, gitu. Teori yang dikembangkan apa? Gitu. Banyak teorinya, ada teori konspirasi, ada teori macam-macam. Jadi saran saya ngikutin Quran. Kalau baca informasi di media sosial, jangan langsung terima, share gitu. Dengeran nggak tuh? Karena belum tentu benar tuh informasinya. Kalau kita aja nggak yakin benar, kita main kirim, namanya orang-orang celaka semua nih. Itu sebabnya saya kalau nulis pagi, sekarang kalau dua hari ini saya dari pagi sampai siang itu belum pulang-pulang. Bentar nih, sampai ini nggak pulang lagi nih, baru pulang tar siang. Saya kalau nulis, saya kasih tahu rujukannya ini. Kalau mau teliti di situ tuh rujukannya, gitu. Sehingga saya menyampaikan informasi itu memang ada faktanya, ada buktinya, ada pertanggungjawabannya. Bukan kata saya aja, gitu. Kedengeran nggak? Ya. Tuh, saya nggak mau bohong, nggak mau ngomong hoax gitu, nggak mau. Karena mencelakakan orang dan saya nanti dituntut di akhirat. Kedengeran ya? Ya. Jadi tausiahnya pada ibu, baca Instagram, baca YouTube, baca WA. Selektif, cerdas. Tuh. Caranya gimana? Tabayyun, minta konfirmasi kepada yang ahli. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu pengetahuan kalau kamu tidak ngerti. Gitu. Jadi sebaiknya gitu bu. Kalau ibu dibilang
kalau ziarah mesti pakai sepatu gitu. Mana dalilnya? Gitu. Lihat, dia ngomong begitu pendapat dia atau memang ada hadisnya? Kalau ada hadisnya, lihat hadisnya riwayat siapa? Kedengeran nggak tuh? Bu, udah uplok aja nih di belakang. Hadisnya riwayat siapa nih? Gitu. Kalau Qurannya surat apa, ayat berapa? Itu juga mesti diteliti. Bener nggak maknanya? Bener nggak terjemahnya? Bener nggak tafsirnya? Jadi mesti teliti. Yang paling aman informasi itu di majelis ilmu. Ada kitabnya nih. Kedengeran nggak tuh? Kalau bahasa Betawi ada juntrungannya. Dan saya bertanggung jawab gitu loh. Makanya saya ngajar di mana ada majelis ilmu itu mesti pakai kitab. Ada pokok kajiannya. Gitu. Didengar oleh orang luar silakan. Semua orang boleh dengar. Yang ahli di bank ini silakan aja dengar. Dia akan ngoreksi kalau saya salah. Gitu. Jadi nggak asal goblek. Kedengeran ya? Alhamdulillah. Jelas Bu ya. Jadi kita sekarang kan ada channel YouTube. Jadi di WA itu selalu ada tulisan Pak Ustaz. Tulisan itu apa yang disampaikan tadi ada rujukannya, Quran, hadis, halaman itu jelas. Jadi kalau ada guru, kalau kita percaya pada guru kita, ya patokannya panutan kita adalah di WA Pak Ustadz yang selalu ada tiap 2 hari paling lama ada. Dan sekarang sudah 3 minggu ini di YouTube. Oleh karena itu jangan lupa komen, ya, share, subscribe, ya, supaya ramai kita. Followernya sudah cukup banyak, sudah ratusan, ya. Jadi dan Bapak dan Ibu bisa mengulang lagi apa yang disampaikan Pak Ustadz dari awal itu. Kalau kita perhatikan 1 jam lamanya. Ada yang sambil tiduran boleh. Mau langsung lihat wajah Pak Ustadz, sekarang kita sudah ada, ya sudah canggih. Ya, alhamdulillah tim kita solid, banyak anak-anak muda. Dan Ahad besok kajian kita, kitabnya lain lagi. Ya, selalu ada rujukannya, tolong menolong. Kitab